sementara ini orang beranggapan bahwa kreatif itu hanya milik mereka-mereka desainer, seniman gitu ya. Padahal sebenarnya kreativitas ini universal gitu ya. Seorang guru seorang guru matematika yang memikirkan bagaimana mencari cara agar anak muridnya menyukai matematika itu juga berpikir kreatif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Kreatif dengan podcast Ngobrol in Hayat. Nah, di podcast kedua ini kita kedatangan ya tamu yang sangat ini kalau kami menyebutnya beliau ini adalah man behind the scene dari adanya Hayat School dan juga beberapa lini yang mungkin di luar sana pemirsa podcast tahu Hayat School, SCM, kemudian PAUD Hayat Ulin, Sekolah Ulin dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata hanya bagian kecil dari kendaraan-kendaraan ya yang akan menuju visi besar gitu dari Majelis Kreativitas Indonesia. Nah, di sini kita kedatangan tamu agung ya yang mungkin beberapa dari pemirsa belum kenal nih ya. Nah, mungkin aku akan kenalin dulu ya. Beliau ini adalah Bapak Muhammad Syahril Iskandar MDS. Beliau adalah founder dari Majelis Kreativitas Indonesia. Kalau kami di sini menyebutnya sebagai Imam Besar Majelis Kreativitas Indonesia. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Syahril. Waalaikumsalam. Masya Allah. Iya, Masya Allah nih sebuah kehormatan buat kami di podcast Hayat In bisa mengundang Bapak nih, man behind the scene dari senang-senang kita jadinya dulu nih. Pak Syahril mungkin biar sambil ngalir juga ya kita ngobrol ala warung kopi aja kali ya gitu. Seperti mungkin gini para pemirsa di sini gitu kenalnya sama Hayat School aja Pak gitu ya. Padahal Hayat School ini kalau kita semua nih di Ranger gitu ya udah ke brainwash. Hayat School tuh bukan yang paling besar tapi cuma 10% dari agenda besarnya Majelis Kreativitas Indonesia gitu. Mungkin sebelum ngomongin grand design gitu ya, ini mau ngulik dulu nih. Kenapa Pak Syahril gitu ya membuat Majelis Kreativitas Indonesia ini menjadi salah satu the way of gitu ya, the way of Pak Syahril untuk aksa muamalah dan mengajak kita semua di sini untuk be a part of gitu. Mungkin itu dulu. Ya, jadi yang menariknya adalah sebenarnya kondisi kita di Indonesia gitu ya. Dulu ceritanya, kok dulu perenungan kita Indonesia produk apa yang kita unggulin ya? Jadi semua waktu itu melihat semua serba dari luar gitu. Jadi made in China gitu, made in Taiwan, made in banyaknya luar gitu ya. Sampai peneliti sekalipun waktu itu dari China kan gitu. Iya, gitu ya. Makanya akhirnya disitulah kita ngambil peran hidup apa sih gitu ya yang kira-kira bermanfaat untuk bangsa ini gitu ya, ada kontribusi jadi nggak sekedar lewat kemudian meninggal gitu habis itu udah aja gitu ya, sehingga buatlah ya udah kita ambil peran di antara sekian banyak peran-peran yang ada, kita ambil adalah udah dari kreativitas gitu ya. Maka singkatan kita sebenarnya sederhana, dulu itu Pusaka Indonesia, jadi Pusat Pengembangan Kreativitas Bangsa gitu ya. Pusaka Indonesia. Nah, jadi Pusat Pengembangan Kreativitas Bangsa Indonesia sebenarnya. Jadi konsentrasi kita itu disingkat jadi Pusaka Indonesia. Maka lahirlah namanya karena kita mah nggak mau superior dari antara yang lain, kita pengen bersama-sama aja lah, barengan ngeriung bareng. Di Indonesia kan terkenal majelis taklim gitu ya, majelis zikir, majelis Indonesia itu lokal konten banget ya Indonesia, udah jadi Majelis Kreativitas Indonesia gitu. Oh, jadi si majelis ini tuh lahir dari pengen dapet taste lokal taste sebenarnya lokal taste. Kita nggak makanya selalu kalau di Majelis Kreativitas Indonesia selalu ada unsur kelokalan, kemudian dan kita memang selalu bahasa serapannya
kalau nggak Arab, Inggris kan gitu ya. Sehingga kayak misalnya Hayat School salah satunya itu selalu kombinasi antara belajar hidup sepanjang hayat. Itu kan udah sebenarnya udah jadi lokal Indonesia, tapi serapan dari bahasa Arab gitu ya. Dia pakai school gitu ya. Jadilah sekolah kehidupan gitu kan. Nah itu sebenarnya itu berangkatnya dari situ gitu. Jadi ya udah kita, makanya di Hayat School itu nggak ada senioritas, di majelis kreativitas nggak ada senioritas, nggak ada. Makanya siapa yang kita hormati? Yang paling rendah hati. Ya, gitu. Makanya kita nyebutnya majelis kreativitas gitu. Masalah duduk bareng aja. Ini jadi kayak, kalau menurut saya ini jadi semacam, kan kalau yang dilihat Allah itu bukan tentang seberapa banyak amal yang dipunya ya, tapi dan bukan seberapa kerennya dari sisi materialistiknya, tapi lebih kepada siapa yang paling bertakwa. Nah kalau di Hayat School ya diejawatakan, jadi siapa yang paling rendah hati. Bener, kita memaknai takwa itu sebenarnya betul, berangkatnya itu dari takwa sebenarnya. Jadi turunan takwa itu kan siapa yang paling di bumi ini yang paling populer yang begitu dekat dengan Allah itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kita lihat yang paling rendah hati luar biasa. Saya mah nggak bisa apa-apa, jadi gitu. Padahal serba bisa. Cerdasnya luar biasa gitu ya. Nah itu sebenarnya kita dari situ, sehingga di majelis kreativitas kita semua, ayo barengan apa yang bisa kita lakukan dan bisa memberikan manfaat untuk orang sekitar. Oke, jadi membangun peradaban itu ya dari pendidikan kreatif lewat majelis kreativitas Indonesia gitu ya. Gitu. Nah part of-nya mungkin bisa di breakdown jadi yang lebih segmented gitu. Ya, Misalnya Hayat School untuk anak-anak usia sekolah level SD gitu. Ya. Kemudian di ketika kebutuhannya udah lebih luas lagi gitu ya, masuk ke ranah yang SMP SMA ada SCM gitu kan ya. Betul. Yang lebih little lagi bisa di SPS Tahun Akhir Kuliah gitu. Terus ada lagi yang mungkin bisa dinikmati icip-icip oleh semua yang mungkin nggak ada di kelas reguler, bisa di sekolah ulin gitu kan. Jadi banyak banget nih Pak sebenarnya, karena saking banyaknya gitu ya, kadang di luaran sana itu jadi saru Pak, Hayat School ulin yang mana gitu. Nah cuma kan kita perlu kenal dulu nih sama grand design-nya dulu, karena yang dikenal sama masyarakat itu kendaraannya duluan Pak. Itu grand design-nya di Majelis Kreativitas Indonesia-nya belum tersyiarkan gitu. Mungkin dari Bapak nih, dari obrolan kita yang singkat ini bisa Bapak jelasin nih apa sih? Baik ya. Ini betul ya. Jadi dulu sebenarnya kita akan munculin langsung bikin produk ya. Jadi itu film. Jadi ceritanya dulu tuh bikin film, produksi film gitu ya. Tapi lama-lama ternyata kita nggak bisa cerita. Terus yang nggak bisa dana ya dari tidak terbatas sih. Dan kalau tidak terbatas dana Allah ya. Semua padahal mah ngap-ngapan gitu ya. Nah terus gitu, terus ilustratornya ternyata terbatas gitu ya. Kemudian, kita di situ akhirnya kita banyak mengkritik orang ya, bikin film jelek dan lain sebagainya. Ternyata nggak semudah yang dibayangkan gitu, bikin proses kreatifnya itu gitu. panjang banget sampai jadi sebuah gitu. Produk yang bisa dinikmati. Betul gitu. Nah sehingga akhirnya itu kan kita berangkatnya dari mana nih? Kayaknya kalau dari produk kita mending harus diedukasi dulu deh gitu. Jadi akhirnya lahirlah Hayat School gitu ya. Jadi maka secara garis besar akhirnya kita distribusi tadi pengembangan kreativitas, tapi melalui ada 3 kementerian kita gitu ya. Ada kementerian? Oh iya, ada 3 kementerian kita. Ada Kementerian Masyarakat Kreatif yang itu Departemen Film dan TV, Departemen Komik dan Animasi dan seterusnya. Kemudian ada Kementerian Pendidikan Kreatif, itu ada Hayat School dari mulai Hayatulin ya, TK ya Hayatulin, kemudian SD itu Hayat School ya, kemudian SMP SMA ada Sekolah Kreatif Perendah Muda. Kenapa? Karena kita fokusnya begitu sungguh-sungguh anak itu biar kreatif gitu, karena ternyata lagi kita setelah kita ulik-ulik, justru kalau kita melihat esensi Islam itu adalah ternyata kreativitas gitu ya. Jadi apa tuh Pak? Jadi ini menarik banget nih, kenapa harus kreativitas? Iya, jadi itu yang ternyata ini jarang keungkap nih gitu. Dan dulu kita di pesantren
misi utama Rasulullah itu kan innama bu'istu liutammima makarimah akhlak gitu ya, bahwa tidaklah aku diutus ke muka bumi ini kecuali untuk memperbaiki akhlak. Nah, akhlak ini kan kita jarang terjemahkan secara komprehensif gitu. Hanya akhlak itu hanya pada tataran etika. Iya. Jadi permisi gitu ya, kayak lihat kalau ada orang tua di pinggir jalan kemudian kita lewat, sebaiknya kita merundukkan diri kita. Assalamualaikum. Nah itu akhlak gitu kan. Padahal kalau diulik lagi kan sebenarnya akhlak itu dari kata kholaqa yakhluqu akhlaqon gitu ya. Artinya kholaqa ismul fa'ilnya kholiq, sang pencipta, kreator kan gitu ya. Kreator, kreativitas gitu ya. Jadi maka di Hayat School ketika ngomongin kreativitas, kita harus lahir, kita bisanya apa? Makanya kita akhirnya School of Creativity based on fitrah. Gitu. Jadi ternyata fitrah. Jadi Allah tuh udah menyuntik setiap manusia yang terlahir ke muka bumi ini punya peran masing-masing gitu ya. Makanya di Hayat School kita bukan menyeragamkan anak, tapi menyelaraskan anak gitu ya, menemukan versi terbaik anak untuk menjadi bermanfaat. Nah, jadi ngobrolin fitrah ya Pak. Minggu kemarin itu udah ngobrol tuh sama Bunda Sri. Jadi kalau misalnya pengen tahu tentang fitrah gitu ya, bagaimana fitrah diimplementasikan di Hayat School, konsep fitrah diimplementasikan di Hayat School, STM dan lain sebagainya, bisa nonton podcast kita sebelumnya. Linknya ada di bawah ini ya. Nanti tolong diedit. Nah, Pak, kalau tadi udah ngobrolin tentang ada kementerian dan lain sebagainya gitu. Nah, kan karena udah terlanjur di luaran sana, kenalnya kendaraannya dulu nih Pak, si Hayat School-nya, SCM-nya dan lain sebagainya. Padahal posisi Hayat School sebenarnya clear and clarify ya Pak, sebagai instrumen, salah satu instrumen untuk mewujudkan visi yang lebih besar dari NKI ini sendiri gitu. Nah, Bapak kalau misalnya mau bantu kami ya untuk menerjemahkan gitu ya, karena kan mungkin ngobrol sekali dua kali tuh nggak akan paham nih sama isi kepala founder gitu ya Pak ya, harus diobrolin langsung gitu. Tadi sampai ke konsep akhlak itu, ternyata kalau di Majelis Kreativitas Indonesia si kreatif ini menjadi sebuah hal yang memang menjadi dasar gitu ya, menjadi dasar, kemudian di breakdown menjadi banyak program-program ya yang kemudian dikenal sama masyarakat umum Pak ya, kayak school-nya, SCM-nya dan lain sebagainya. Nah, kalau dari founder sendiri Pak, grand design dari MKI ini sebenarnya mau dibawa kemana sih Pak gitu si MKI ini? Ya. Jadi ini MKI ini dia fokusnya tadi yang pusaka Indonesia itu ya, sehingga sebenarnya output akhirnya adalah melahirkan generasi-generasi yang kreatif ya, sehingga betul tadi kenapa yang kemudian kita munculin banyak kendaraannya, MKI-nya sendiri kita hide dulu gitu. Ini sebenarnya juga kita ngambil referensinya dari Rasulullah lagi gitu ya. Jadi fase Rasulullah berdakwah itu dia dibagi dua kategori, jadi dakwah tusir sama jahar gitu ya. Nah, sehingga kita akan hidden dulu nih majelis kreativitasnya, munculin dulu tuh Hayat School, udah kayak pion itu ya, pion satu. Nah iya gitu, majuin dulu aja, majuin dulu aja sehingga ini strategi atau gimana? Bagian dari strategi betul, gitu ya. Jadi bagian dari strategi Majelis Kreativitas Indonesia, sehingga kita melihat bahkan kita menghidden value ini orang keren banget, jadi kita nggak munculin simbol-simbol Islamnya gitu ya. Banyak orang tuh, ini keren banget ini siapa? Oh Islam, oh ternyata nilai-nilai Islam kayak gitu. Jadi sehingga itu bagian dari strategi yang kita bangun, sehingga nanti tahunya Hayat School, SCM, kemudian ada yang versi light-nya Hayat School itu Sekolah Uli Bandung ya. Versi light-nya Hayat School, jadi diicip oleh semua ya. Icip semua karena pengen ke Hayat School tapi rumahnya jauh di Subang, di Bekasi misalnya, sehingga ikutlah tuh program Sekolah Uli Bandung yang ala Hayat School, yang dia aku ke alam, kemudian anak belajar langsung di ini nih, udah truly school nih gitu ya. Jadi anak langsung belajar dan langsung praktek.
sehingga mereka bisa merasakan sensasi belajar yang sesungguhnya gitu ya. Nah itu di Sekolah Uli Bandung kan gitu ya, sehingga nanti ibu sama bapaknya enggak lah pada rencana aja berdua kayak gitu ya, anaknya biar sama Sekolah Uli Bandung gitu. Nah itu Sabtu dan Minggu, nah gitu ya, sehingga orang taunya Sekolah Uli Bandung, kayak sekolah kreatif muda, sehingga nanti sebenarnya barulah akan muncul dakwah tujaharnya, jadi di mana kita akan memunculkan majelis kreativitasnya, gitu ya. Kira-kira dijaharkan itu 2027. Wes, 2027. Kenapa 2027 Pak? Ini tinggal Kita selalu 27. Oh gitu. Ah, rumah saya 27. Kayak nomor tampol. Iya, jadi kita lihat sebenarnya lebih ke pertama memang ada kalkulasi matematis secara keseluruhan waktu ya, jadi kita lihat momentum. Jadi Hayat School Majelis Kreativitas lahir di Bandung juga itu adalah hasil kalkulasi ilahiyah. Kalkulasi ilahiyah ya. Iya, karena kota yang terkenal di Indonesia kreatif ya Bandung. Iya betul benar. Gitu. Ya memang semuanya bismillah ya. Iya, Maksudnya tuh bismillah. nggak ada sesuatu yang tanpa perencanaan gitu ya. Baik itu perencanaan manusia dan yang paling luar biasa lagi perencanaan Allah sampai kayak School sendiri itu sebagai apa ya? Bukan tempat produksi para kreator, bukan ya Pak ya, tapi lebih kepada tempat di mana insan-insan kreatif itu dilahirkan. Betul. Kreatifnya dari mana? Bukan tentang desain-desain aja ya Pak. Betul. Ini Ada kan kreatif tuh apa namanya dia konotasinya tuh desain visual dan sebagainya. Padahal kreatif itu more than beyond that gitu. Ini perlu digarisbawahi ya. Jadi sementara ini orang beranggapan bahwa kreatif itu hanya milik mereka desainer, seniman gitu ya. Padahal sebenarnya kreativitas ini universal gitu ya. Seorang guru matematika yang memikirkan bagaimana mencari cara agar anak muridnya menyukai matematika itu juga berpikir kreatif. Seorang orang tua yang berpikir karena dia memiliki keterbatasan finansial kemudian berpikir agar anaknya bisa sekolah di sekolahan yang layak, itu juga berpikir kreatif gitu. Jadi maka kreativitas ini di Hayat School ini menjadi bagian dari kurikulum gitu. Jadi itu kurikulum dasar yang harus dimiliki. Creative thinking gitu itu harus bagian dari proses yang kita lakukan. Karena memang program-program di Hayat School gitu ya, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seluruh sivitas di Hayat School itu memang banyak banget memantik Pak ya kreativitas, daya kreatif ya, berpikir kreatif gitu dari mulai early age Pak gitu. Anak-anak kecil yang dari PAUD sampai ke SMA gitu memang terbiasa untuk kita latih berpikir kritis dan kreatif gitu. Mungkin ini bagian dari strategi di MKI ya Pak ya, kan diturunin jadi dalam bentuk aktivitas-aktivitas gitu. Kenapa kemudian Bapak dengan for your information, jadi Pak Syarul ini pernah ngomong ya, ramai di Hayat School sampai pernah viral juga. Peradaban bermula dari Hayat School. Ingat nggak Pak? Ya kan? Kenapa sih Bapak bisa sepede itu gitu ya? Bilang kalau peradaban ini bermula dari Hayat School. Semenjak Bapak ngomong kayak gitu, karena saya di Hayat School juga jadi bagian dari divisi pendidikan ya. Saya kepala sekolah di PAUD. Entah kenapa setelah Bapak ngobrol kayak gitu, anak-anak Hayat School yang datang ke Hayat School menjadi murid baik itu reguler maupun sekolah UIN mostly laki-laki. Apakah dikutuk? Itu kenapa Bapak bisa sepede itu gitu? Dan sepede itu mendeklar gitu. Hayat School ini menjadi pusat peradaban gitu. Peradaban bermula dari Hayat School. Kenapa bisa sampai Bapak punya pemikiran seperti itu gitu? Ya,
Hayatsco lahir di era yang pas, kemudian di momentum yang sangat tepat sekali, kemudian dan kita diajarkan selalu bahwa kita ini adalah manusia terbaik kan gitu ya. Nah sehingga kita ngelihat ini kalkulasinya memang agak lumayan kompleks ya kalau ngelihat peta dunia gitu ya. Kemudian dan kita begitu memang isu geopolitik dan lain sebagainya. Ini kita melihat Hayat School memang di berbagian mengambil peran itu gitu ya. Jadi ini akan jadi oase gitu ya, jadi awal sehingga di mana pendidikan itu langsung dirasakan. Makanya kita lagi nyiapin yang tempat yang di atas itu, yang satu area itu. Kenapa kita kejar tayang untuk 2027 sebenarnya gitu ya? Itu tinggal setahun setengah lagi loh Pak. Iya, sebentar. Enggak, itu hanya bulan lah ya. Iya. 2027 ya? Iya 2027 nya udah 2026 Juni. Berarti 6 bulan. 6 bulan. Jadi kita nyiapin di sana, sehingga kita percaya diri bahwa artinya karena kita diciptakan memang menjadi manusia terbaik ya gitu ya, sehingga salah satunya adalah nanti oase lahir kemudian dari Hayat School ini kemudian menjalar ke berbagai daerah gitu ya, karena ekosistem itu kita bangun gitu. Jadi Hayat School itu nanti pusatnya nanti di atas tuh untuk pusat jadi pendidikan. mercusuar gitu. Ya betul, sehingga nanti mereka di sini ini akan jadi industri kreatif ya. Jadi hasil karya-karya siswa, karya-karya nanti mahasiswanya itu nanti akan pusatnya akan ada di sini, sehingga itu akan menjalar ke semua daerah yang ada di Indonesia. Amin gitu ya. Ini nggak ketinggian Pak? Enggak. Ini hasil kalkulasi yang sangat presisi sekali gitu ya. Jadi ini kalkulasinya sangat bisa dipertanggungjawabkan dan diperhitungkan. Gitu ya. Jadi itu untuk ngukur ya. Kayak sekarang kan kondisi di Cina nih. Kan Cina nggak nanti kita ngelihat siklus ya, ada siklus dulu era Yunani, Romawi gitu kan, kemudian Islam, Eropa gitu ya. Ketika Islam berkembang, Eropa lagi masa kegelapan kan, Dark Age. Kemudian dari itu Amerika, Rusia, Amerika. Sekarang kemudian posisi Cina. Nah, prediksi berikutnya Indonesia. Dan itu mulainya dari mana? Hayat School. Amin ya, karena memang sesuatu yang dianggap impossible gitu ya, tapi ketika kita mau mengambil peran, sesuatu yang impossible itu bisa jadi possible ya Pak ya. Nggak ada sesuatu yang nggak mungkin kalau Allah bilang ya kenapa enggak gitu kan ya Pak. Yang penting kita yakin merawat husnudzon sama Allah, berbagi peran gitu ya. Kalau kami menyebutnya Bapak tuh bagian ngegongin gitu ya, kami di sini itu bagian merawat mimpi itu tetap jalan seperti itu ya. Nah Pak, mungkin ini closing statement gitu ya. Pasti implikasi dari yang sudah kita jalani semua ini gitu Pak ya. Kalau misalnya kemarin ngobrol sama Bu Basri, sebenarnya Hayat School tuh masih muda banget, masih belia gitu dari 2014 gitu ya Pak ya. Kalau misalnya ini eskalasinya memang sangat cepat Pak gitu. Tapi dari sekian yang sudah Bapak lakukan gitu ya, kita semua lakukan gitu ya Pak, apa sih yang ingin Bapak persembahkan gitu ya dari karya kita bersama ini gitu ya untuk Indonesia itu dulu. Ya betul. Jadi Indonesia kita selalu terhadusan bingung ya. Jadi Indonesia dilimpahi dengan kekayaan yang luar biasa, ini jadi rahasia umum gitu ya. Kemudian secara budaya kita sangat tinggi sekali gitu ya. Artinya arsitek mana yang sanggup membuat Candi Borobudur? Saya Roro Jomblang. Iya benar. Itu sampai sekarang cara tata letak, konsepsi itu, cara nempelin aja itu masih jadi bahan diskusi yang selalu menarik gitu. Saya dari kecil itu,
bingung apa dari telur atau jangan telur, itu berapa telur dipecahin gitu. Itu lebih ke diskusi ringan, tapi sebenarnya menarik untuk kita sistem arsitektur di era dulu di Indonesia gitu. Ini kita punya budaya luar biasa gitu ya. Nah sehingga bagaimana limpahan anugerah yang Allah kasih itu kemudian menjadi sesuatu yang berarti dan bermanfaat untuk semesta gitu ya. Tentu kita harus berangkatnya adalah dari membangun insan kreatifnya itu sendiri gitu ya. Karena kalau nggak kreatif, sebagus apapun yang sudah ada ya jadi hancur gitu. Dan sebaliknya ketika kita tidak memiliki apapun, ketika dikasih daya kreativitas, kita waktu itu jalan-jalan ya. Iya, di Singapura dia nggak punya apa-apa. Oh iya benar. Dia nggak punya apa-apa, tapi daya kreativitasnya kan dasar gitu. Jadi mengoptimalkan itu kan aset yang luar biasa yang Allah kasih ke manusia itu melalui pikiran dan hati manusia gitu ya. Sehingga ketika itu dihidupkan, itu akan menjadi daya kreativitas yang dahsyat, yang itu bermanfaat untuk semesta, yang itu kita lakukan di Hayat School ini. Melalui aktivitas-aktivitas yang seluruhnya atau seluruhannya itu mengaktifasi daya kreatif anak-anak ya Pak ya, lewat banyak banget beragam aktivitas yang itu sangat selaras dengan fitrah anak-anak, sehingga apa yang dilakukan di Hayat School ya mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita semua untuk membuat anak-anak bisa optimal fitrahnya gitu ya Pak ya, bertumbuh secara optimal fitrahnya seperti itu. Ini pengennya ngobrolnya panjang kali lebar lagi Pak, cuma editor udah melambaikan tangan berkali-kali gitu ya, jadi kita bakalan ketemu lagi Bapak ya di episode selanjutnya gitu ya, dan pastinya kita pengen tahu nih gebrakan apa lagi yang dibuat oleh Majelis Kreativitas Indonesia gitu ya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya ya, stay tune terus. Jangan pernah bosan untuk terus memperbaiki diri, sempurnakan iman, perkaya ilmu pengetahuan, dan terus perindah kepribadian gitu. Selamat berkreasi.